Diawali dari kelompok pertama, silakan. Kekerasan yang dilakukan kepada orang lain melalui kontak fisik dengan tanpa atau tanpa menggunakan alat bantu seperti korban, penganiayaan, dan perkelahian dan sebagainya. Kira-kira kekerasan yang dilakukan melalui kontak fisik tanpa menggunakan alat bantu. Kalau alat bantu itu bisa berupa kursi, ya kan? Bisa berupa kayu, besi. Ini tanpa alat bantu. Berarti kekerasan yang kita lakukan dengan organ tubuh kita sendiri, dengan ucapan. Ya, dengan tangan, mukulin tangan kan biasanya nyenggol ya. Kalau seandainya temannya lagi mau jalan di apa ini namanya? Cekal. Ya, hal-hal seperti itulah yang sering terjadi di sekolah. Paham ya? Oke. Perbuatan isi bertujuan untuk merendahkan, menghina, menyakiti atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman, seperti mengajar, melakukan kekerasan, berlakukan di depan umum, menyebabkan humor dan sebagainya. Contohnya kira-kira apa yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Yang kamu pernah nggak mengalami hal seperti ini? Pernah? Contohnya apa? Bullying fisik. Contoh. Oh, mengejek bodoh, itu nggak pinter. Terus kalau pendek dibilang cebol, kalau tinggi dibilang jelangkung, gitu ya. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berulang dan ada pertimbangan relasi kuasa. Apa itu maksudnya? Malah. Kekerasan seksual, perbuatan penyakit, memekang, memperlihatkan, mengintip, menghina, mempertontonkan atau memotret area pribadi tubuh seseorang karena ketimpaan relasi kuasa dan iman. Apa ini maksud yang kamu pahami dari pernyataan ini apa? Mencabuli. Ya nggak apa-apa. Itu sering nggak terjadi di lingkungan sekolah? Sering ya? Kamu pernah mengalami nggak? Pernah. Mudah-mudahan ya setelah ini semua yang kalian alami sirna semuanya. Oke, ini aku jelaskan sedikit. Untuk poin keempat ini, kekerasan seksual ini yang sudah mewabah sekarang ini, baik di negeri maupun di swasta. Ini sangat fatal ini. Kekerasan seksual ini yang sering dialami di sekolah. Ini hal candaan sebenarnya. Laki-laki sering memegang pantatnya perempuan. Kemudian sesama laki-laki memegang payudaranya laki-laki. Sesama perempuan sering memegang payudaranya perempuan. Itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Semua ini sebagai candaan, tetapi ada seseorang itu yang tidak menerima sehingga apa yang terjadi? Fisik cara pikir nalarnya ini bisa terganggu. Akhirnya dia merasa terhina, merasa terzalimi. Apa yang sering terjadi? Malah ada kejadian baru-baru ini di SMP negeri. Ini ibu kemarin baru ikut
semua seperti itu. Ada seorang siswi, ini nggak ibu sebutkan siswi mana. Ini kenyataan yang terjadi. Seorang siswi yang sering dipegang oleh teman lawan jenisnya, sehingga lama-kelamaan dia merasa ketagihan. Jadi sekali tidak dipegang, dia menyodorkan diri. Ini akibat memang hal sepele, tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan kalian bakal akan terjadi seperti itu. Makanya mulai sekarang stop untuk hal-hal kekerasan seksual. Sampai gol satu. Sampainya satu. Ini setarakan yang ini. Dua. Setarakan. Kerjasama ini kelasnya. Monggo temannya ambil solasi. Ini ambil kerjasama. Ayo cepat. Kami, siswa-siswi SMP di Ponorogo, Surabaya, menyatakan 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjunjung tinggi akhlakul karimah. 3. Menolak segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik. 4. Menjauhi segala bentuk pelecehan seksual. 5. Menjauhi ucapan kotor dan jorok. 6. Menjauhi segala bentuk minuman keras, merokok dan narkoba. 7. Saling membantu dalam kebaikan. 8. Menghargai keberagaman fisik, suku, agama, dan status sosial orang tua. 9. Menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bisa kita pakai dalam kegiatan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa yunafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina